Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Firanabila. Saya kelas A2 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan nomor NIM 211F10099, Universitas PGRI Argopuro Jember. Baik, di sini saya akan mendeskripsikan sebuah film yang berjudul I Am Sam sebagai tugas UTS mata kuliah intelektual dengan dosen pengampu Ibu Rena Latama Kismawiyati SPD MPD. I Am Sam merupakan film drama karya sutradara Jesse Nelson yang dirilis pada tahun 2001 yang lalu. Film inspiratif ini dibintangi oleh Sean Penn, Dakota Fanning, Michelle Pfeiffer, Dean Weiss, Loretta Devine, Richard Schiff, dan Laura Dern. Film ini mendapatkan banyak penghargaan, salah satunya Sean Penn dinobatkan sebagai Best Actor in a Leading Role pada Academy Award 2002. I Am Sam adalah film drama keluarga Amerika Serikat dirilis pada tahun 2001 yang ditulis dan sekaligus disutradai oleh Jesse Nelson. Bercerita mengenai seorang ayah yang mengalami mental retarded atau tunagrahita bernama Sam. Nah, kisah ini berawal dari kehadiran seorang bayi perempuan di kehidupan Sam yang dia beri nama Lucky Diamond Dawson, terinspirasi dari lirik lagu The Beatles. Sam adalah seorang laki-laki yang bekerja di sebuah kafe, Starbucks cafe yang menyandang keterbelakangan mental. Beberapa saat setelah bayi itu dilahirkan, ibunya pergi meninggalkan dia begitu saja. Dengan kasih sayang tulus, dia merawat bayinya dengan kemampuan apa adanya. Berbelanja perlengkapan bayi, mengenakan popok, memberi susu, dan lain sebagainya dilakukan sendiri. Sam memiliki kelompok sahabat-sahabat yang sangat baik dan selalu membantunya dalam kesusahan. Kelompok ini terdiri dari Robert, Ifty, Brad, dan Joe. Ifty diperankan oleh aktor Doc Hutchinson. Wataknya dalam film ini memiliki gangguan perhatian defisit yang serius, yaitu memiliki keterpusatan tertentu dalam keheningan dan kekacauan. Dia cenderung berlebihan dalam menceritakan sesuatu. Robert diperankan oleh aktor Stanley DeSantis, sangat piawai memainkan sosok overprotective, kekhawatiran atau paranoid yang berlebihan. Hal itu dapat terlihat dari sikapnya yang waspada, meneliti setiap langkah, setiap tingkah yang orang lain lakukan, mencurigai Rita pengacara Sam saat diwawancarai, dan meneliti semua kegiatan di ruang sidang. Sedangkan Brad dan Joe benar-benar dimainkan oleh aktor dengan cacat mental yang nyata. Joseph atau mental retarded dan Brad Allan yang menderita Down syndrome. Mereka mempunyai kebiasaan video night setiap malam Kamis di rumah Sam, karaoke setiap hari Jumat, makan bersama di IHOP setiap hari Rabu. Itu mereka lakukan setiap minggu rutin. Nah, suatu malam, Lucky menangis sejadi-jadinya dan Sam tidak mengetahui apa yang harus dia perbuat. Hal itu didengar oleh tetangganya, yaitu Annie, yang mengalami agoraphobic, yaitu suatu kondisi di mana seseorang merasa kekhawatiran yang berlebihan dan suka panik atau mungkin takut dalam keramaian. Annie menelpon Sam dan menanyakan apa yang dia lakukan kepada bayinya sehingga dia menangis seperti itu. Akhirnya, Annie menyuruh Sam membawa bayi itu ke rumahnya dan memberikan penjelasan bagaimana memberi makan kepada bayi, bahwa bayi butuh makan satu kali per 2 jam. Annie menjelaskan dengan cara agar Sam mengerti, yaitu dengan mengondisikan waktu acara di televisi. Semakin hari, Lucky pun semakin besar. Ketika Sam bekerja dia menitipkan Lucky kepada Annie.
Lucky tumbuh menjadi gadis cantik dan pintar. Bahkan Lucky memiliki kapasitas kecerdasan lebih dari Sam. Dia mempunyai pertanyaan-pertanyaan jenius seperti kenapa bulan mengikutinya ke rumah, kenapa ada salju, kenapa orang botak dan sebagainya. Sam sebagai seorang ayah dengan keterbatasan yang dia miliki menjawab seadanya sesuai apa yang dia pikirkan. Sam sebagai seorang ayah mental retarded mampu merawat, membesarkan dan mendidik putrinya menjadi seorang putri yang cerdas, penuh dengan keingintahuan yang besar dan menerima semua kekurangan ayahnya dengan ikhlas. Dia mendidiknya dengan menyuruh mengerjakan tugas sekolahnya setiap malam, membaca, bahkan dia sendiri tidak kesusahan membaca apa yang dibaca Lucky itu. Jika Lucky menolak untuk tidak mau membaca, dia akan tegas sebagai seorang ayah, tapi dia tidak memarahi Lucky. Dia hanya memberikan alasan yang membuat Lucky semakin menyayangi ayahnya, mengapa dia ingin Lucky melakukan itu. Sebagai seorang ayah, Sam merawatnya dengan penuh kasih sayang dari lubuk hatinya. Sam selalu membacakan buku cerita yang telah dihafalkan berjudul Green Egg and Ham by Dr. Seuss. Tokoh dalam buku juga bernama Sam. Suatu hari saat membeli sepatu sekolah Lucky karena ia akan mulai bersekolah, Sam tidak hanya berdua dengan Lucky, tapi ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Mereka semua berpartisipasi saling memilihkan sepatu yang cocok untuk Lucky. Di sini ditemukan adegan lucu dari para sahabat-sahabat Sam yang juga mengalami beberapa macam hambatan. Brad menawarkan Lucky 2 sepatu berwarna pink. Salah satu di antaranya dilengkapi dengan cahaya-cahaya jika dihentakkan. Ifty juga tak kalah untuk memberikan saran kepada Lucky. Dia memperlihatkan sepatu berwarna pink lengkap dengan filosofinya mengapa dia memilihkan yang itu. Joe juga menawarkan dengan ekspresi yang tenang sepatu hitam high heel untuk dewasa. Yang terakhir, Robert dengan wajah paranoidnya menawarkan sebuah sepatu untuk dewasa. Akhirnya, Lucky memutuskan dan memilih sendiri sepatu yang disukainya. Di sini terlihat sekali kepedulian sahabat-sahabatnya kepada Sam dan Lucky. Klimaks dari bagian adegan ini adalah saat pembayaran sepatu. Sam tidak mempunyai cukup uang untuk harga sepatu itu. Namun sahabat-sahabatnya saling membantu dengan mendonasikan uang yang mereka miliki agar mencapai harga yang ditetapkan. Sahabat-sahabat Sam mendukungnya baik dari segi emosional, tenaga, dan juga finansial. Melihat hal itu, sang penjual pun terharu. Itu terlihat sekali dari ekspresi wajah yang dia tampilkan. Mereka pun pulang dengan balon yang mereka dapatkan dari penjual sepatu. Sam adalah sosok seorang ayah yang menerima setiap perilaku baik anaknya. Dia tidak ingin memaksakan kesempurnaannya. Terlihat saat hari pertama Lucky sekolah dan melakukan presentasi di depan kelas. Dapat dibedakan dengan sosok ayah dari teman Lucky di sekolah saat anaknya presentasi. Anaknya salah dalam melakukan presentasi. Ayahnya malah marah dan menekan anaknya supaya tampil sempurna. Hal itu dapat memengaruhi emosi sang anak sehingga menjadi tidak baik. Begitulah Sam mendidik putrinya dengan kasih sayang yang besar. Karena Lucky sangat menjaga perasaan ayahnya. Dia bahkan tidak mau membacakan buku mengenai mengapa manusia berbeda. Lucky mempunyai sifat bijak dan pengertian, sabar dan kasih sayang yang besar. Lucky dapat mengendalikan dirinya ketika Sam mengamuk saat mereka makan berdua di restoran lain seperti tempat yang biasa mereka kunjungi. Sam meminta makanan seperti yang biasa dimakan di IHOP. Tapi restoran tersebut tidak dapat menyediakannya.
Saat peserta Halloween, Lucky merasa sedih dan marah karena teman-temannya menertawakan ayahnya yang mental retarded. Namun Lucky tetap mencintai ayahnya dan bangga karena tidak ada ayah yang sanggup seperti ayahnya, seperti bermain ke taman dan lain sebagainya. Konflik di film ini dimulai ketika pesta kejutan ulang tahun Lucky ke-7 yang dibuat oleh Sam dibantu oleh para sahabat-sahabat dan lainnya. Saat membuka pintu, Lucky melihat ayahnya didorong hingga terjatuh. Ayahnya didorong karena menyentuh Connor agar berada pada posisi surprise. Namun Connor marah dan merasa keadaan Sam tersebut atau mental retarded memindah. Ayah Connor pun marah dan mendorongnya. Connor berbohong dengan mengatakan bahwa Lucky mengatakan kepadanya bahwa Sam bukan ayahnya, tapi dia diadopsi. Lucky kemudian lari karena belum siap dengan hal itu. Hal itu disaksikan oleh Loretta Devine, seorang wanita dari dinas sosial yang pernah ditemui Sam di kantor polisi saat Sam terjerat kasus dengan wanita penghibur. Dinas Sosial Perlindungan Anak menilai bahwa ini sebuah kasus yang cukup serius dan perlu ditangani oleh negara. Menurut mereka, Lucky yang semakin tumbuh menjadi dewasa perlu mempunyai orang tua asuh. Karena Sam yang mempunyai kapasitas IQ di bawah Lucky, yaitu di bawah usia 7 tahun, takkan mengerti membesarkan seorang anak yang lebih cerdas dari dia. Sam pun dibawa ke dinas sosial untuk melanjutkan diteliti. Lucky pun ditangkap dan dibawa secara terpisah. Untuk mendapatkan kembali hak asuhnya terhadap Lucky, Sam harus menyewa seorang pengacara untuk memperjuangkannya. Sam menemukan seorang pengacara wanita yang cerdik, super sibuk, seorang ibu yang tidak mempunyai waktu bersama putranya dan kurang memberikan perhatiannya. Seorang istri yang ditinggal suaminya karena kesibukannya. Pengacara wanita tersebut bernama Rita Harrison yang diperankan dengan piawai oleh aktris Michelle Pfeiffer. Rita tampil dengan kehidupan yang mewah dan sombong. Karena sikap pamer dan kesombongan kepada teman-temannya, dia terjebak untuk menjadi pengacara pro bono atau sukarela untuk Sam, yang pada awalnya dia tidak bersedia karena Sam tidak sanggup untuk membayarnya per jam. Tapi akhirnya Rita pun luluh dan belajar dari kehidupan Sam. Dia mendapat pelajaran berharga selama menjadi pengacara pro bono untuk Sam. Rita sangat cerdik menjawab dan memberikan statement di persidangan pengembalian hak asuh Sam terhadap Lucky. Rita memberikan jasanya secara gratis, bersabar dalam sela-sela waktunya yang begitu sangat padat, mencoba mencari fakta dan dukungan terhadap kasus yang dialami Sam. Dia mencoba meminta kesaksian dan dukungan dari sahabat-sahabat Sam tentang mengapa Sam pantas jadi seorang ayah dari Lucky. Namun hal itu tidak berhasil karena alasan-alasan yang diberikan sahabat-sahabatnya ini tidak tepat. Dia mencoba meminta Sam untuk mencarikan saksi yang lulusan dari perguruan tinggi atau yang bekerja secara implisit. Maksudnya, mencari seorang yang memiliki kapasitas orang-orang pada umumnya yang bisa mengarahkan pembicaraan. Sam meminta bantuan kepada Annie, tapi Annie khawatir dia tak akan bisa melakukannya. Namun akhirnya karena kecintaannya kepada Lucky, dia datang ke persidangan. Rita sangat pintar untuk melawan semua statement yang diberikan lawannya, yaitu Mr. Turner yang diperankan oleh Richard Schiff, yang mempunyai statement pedas yang pada akhir persidangan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyudutkan sisi keemosionalan seorang Sam, sehingga Sam kehilangan kendali dan menjadi kacau.
Pada akhirnya pun mereka tidak berhasil memenangkan hak asuhnya terhadap Lucky. Hak asuh Lucky jatuh ke tangan orang tua angkatnya, Randy Carpenter, yang diperankan oleh aktris Laura Dern. Karena ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak Sam dan Lucky tidak dapat dipisahkan. Meski hak asuhnya telah jatuh ke tangan orang lain, Sam dan Lucky masih saja tetap bersama. Sam akhirnya membeli rumah di dekat rumah orang tua asuh Lucky dan memiliki pekerjaan baru, yaitu perawat anjing. Setiap malam pun Lucky tetap bolak-balik ke rumah Sam memanjat jendelanya. Sampai-sampai akhirnya Randy, orang tua asuh Lucky, mengaku dan menyerahkan Lucky kembali kepada Sam dengan syarat dia tetap ikut berpartisipasi melawan Lucky sampai besar. Klimaks dari film ini, Sam menjadi wasit di pertandingan futsal Lucky yang dihadiri oleh seluruh sahabat-sahabat dan orang-orang yang telah Sam kenal. Lucky membuat gol dan Sam menggendong Lucky dan membawanya berlari karena kegembiraannya. Pengambilan gambar dan diiringi musik yang bagus mendukung suasana menjadi haru dan bahagia. Nah, dari deskripsi tadi banyak sekali konflik yang terjadi dalam film ini. Konflik di film ini dimulai ketika pesta kejutan ulang tahun Lucky ke-7 yang dibuat oleh Sam dibantu oleh para sahabat-sahabat dan lainnya. Saat membuka pintu, Lucky melihat ayahnya didorong hingga terjatuh. Ayahnya didorong karena menyentuh Connor agar berada pada posisi surprise. Namun Connor marah dan merasa keadaan Sam tersebut atau mental retarded memindah. Ayah Connor pun marah dan mendorongnya. Connor berbohong dengan mengatakan bahwa Lucky mengatakan kepadanya bahwa Sam bukan ayahnya, tapi dia diadopsi. Lucky kemudian lari karena belum siap dengan hal itu. Dalam film I Am Sam ini terdapat beberapa bentuk pengaplikasian perkembangan sosio-emosional, antara lain ialah Sam sebagai seorang ayah mental retarded mampu merawat, membesarkan, dan mendidik putrinya menjadi seorang putri yang cerdas, penuh dengan keingintahuan yang besar dan menerima semua kekurangan ayahnya dengan ikhlas. Dia mendidiknya dengan menyuruh mengerjakan tugas sekolahnya setiap malam, membaca, bahkan dia sendiri tidak kesusahan membaca apa yang dibaca Lucky itu. Jika Lucky menolak untuk tidak mau membaca, dia akan tegas sebagai seorang ayah, tapi dia tidak memarahi Lucky. Dia hanya memberikan alasan yang membuat Lucky semakin menyayangi ayahnya. Mengapa dia ingin Lucky melakukan itu? Orang tua yang dapat dipercaya atau otoriter bersikap hangat tetapi tidak menuntut. Sam merawatnya dengan penuh kasih sayang dari lubuk hatinya. Sam selalu membacakan buku cerita yang telah dihafalnya berjudul tadi Green Egg and Ham by Dr. Seuss. Tokoh dalam buku juga bernama Sam. Orang tua yang dapat dipercaya atau otoriter bersikap hangat tetapi tidak menuntut. Sam adalah sosok seorang ayah yang menerima setiap perilaku baik anaknya. Dia tidak ingin memaksakan kesempurnaannya. Terlihat saat hari pertama Lucky sekolah dan melakukan presentasi di depan kelas. Dapat dibedakan dengan sosok ayah dari teman Lucky di sekolah saat anaknya presentasi. Anaknya salah dalam melakukan presentasi, ayahnya malah marah dan menekan anaknya supaya tampil sempurna. Hal itu dapat memengaruhi emosi sang anak sehingga menjadi tidak baik. Orang tua yang dapat dipercaya
atau otoriter menghargai kemampuan anak secara langsung pada waktu anak bertingkah laku, sekaligus menunjukkan standar tingkah laku mereka sendiri. Sam mendidik putrinya dengan kasih sayang yang besar karena Lucky sangat menjaga perasaan ayahnya. Dia bahkan tidak mau membacakan buku mengenai mengapa manusia berbeda. Orang tua yang dapat dipercaya atau otoriter bersikap hangat tetapi tidak menurut. Berikut adalah beberapa pesan moral dari film I Am Sam. Film ini mengajarkan bagaimana orang tua terhadap anaknya. Di sini dapat dilihat bagaimana kapasitas intelektual atau IQ seseorang tidak menghambat kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya, dan juga kasih sayang kepada orang lain. Dia akan memeluk setiap wanita yang dilihatnya menangis, seperti yang diungkapkan Lucky ketika Mr. Turner memberikan sebuah statement bahwa ia akan mendapatkan lebih dari apa yang ayahnya berikan. Hal pokok setiap anak yang dibesarkan orang tuanya adalah membutuhkan kasih sayang, dan seseorang mental retarded tidak terhalang memberikan hal itu, yaitu Sam tadi. Kita patut belajar dari Sam dan rekan-rekannya. Mereka yang mengalami suatu hambatan yang diberikan oleh Sang Pencipta dapat melakukan aktivitas dengan senang dan tanpa mengeluh. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka mempunyai jiwa kemanusiaan yang murni, membantu satu sama lain dengan jiwa keikhlasan yang mereka miliki. Secara keseluruhan, I Am Sam adalah memberikan pesan kepada orang tua dan guru. Bagaimana untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Sebuah petikan yang diucapkan Sam saat di persidangan memperjuangkan hak asuh terhadap putrinya. Itu mengenai keteguhan dan kesetiaan, kesabaran dan dalam mendidik dan menyayangi. Mendengarkan dan pura-pura mendengarkan bahkan ketika kamu tidak bisa mendengar sama sekali, dan itu mengenai cinta dan kasih sayang yang diberikan secara tulus kepada anak. Tidak terbatas oleh kapasitas intelektual atau IQ seseorang. Saya sarankan kepada teman-teman film I'm Sam sebagai sebuah film tontonan keluarga pada akhir pekan nanti. Weekend masih lama ya. Gak apa-apa deh, kalau belum punya film kan masih bisa dicari dulu. Usai menonton film ini, yang saya rasa perlu kita tanyakan pada setiap diri kita adalah apakah kita sudah mengasihi keluarga kita dengan baik. Akan sangat malu rasanya bila seorang retard seperti Sam saja mampu menyayangi anaknya dengan sepenuh hati, sementara kita, oh tidak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.